Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi nih kita di podcast Ika Techside. Podcast yang gak hanya ngomongin jalan, jembatan, waduk, bosen ya. Jadi kita bicara yang lebih luas lagi, lebih melebar lagi, tapi dengan yang santai. Oke, nah untuk episode kali ini bersama saya Surti, kita kedatangan lagi tamu. Salah satu alumni juga dari Teknik Sipil Universitas Diponegoro yang sebelumnya udah kita ajak ngobrol juga mengenai orang ini gitu ya. Nah sekarang kita akan kulik lebih dalam lagi ya, yaitu dengan Mas Fajar Saiful Bahri. Kita kenalan ya, kita langsung ngobrol lagi sama beliau. Halo Mas Fajar, halo apa Mbak kabar? Surti, baik. Ketemu lagi ya, sehat ya? Sehat. Alhamdulillah, cerah nih kayaknya dia. Kayaknya seneng ini. Lampunya terang. Terang. Oke, sehat alhamdulillah ya. Usaha lancar, kerjaan lancar? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Oke, Mas Fajar, kemarin kan udah ngobrol ya di Katek saya juga mengenai mungkin dunia kuliah. Dulu gimana sih mata kuliahnya? Ada yang serem nih dengan lebih serem mana katanya ya? Lebih serem horor-horornya atau lebih serem dengan surat puas. Saya ngalamin juga nih, saya juga angkatan 95 di atasnya beliau, tapi kayaknya beliau lebih keren nih ya setelah kuliahnya nih. Oke, Mas Fajar, sekarang kita lebih ngobrolin nih dengan usaha atau kerjaannya Mas Fajar lah ya kita. Tapi kita nyantai aja ya, nggak apa-apa ya ngobrolnya ya. Oke, Mas Fajar. Sekarang setelah lulus kan ada usaha ya di BUMN Karya dan sebagainya. Jadi kayak awal lah ya perkenalan dengan dunia kerja, dunia usaha, dengan dunia berhubungan dengan teknik sipil lah mungkin secara kecilnya gitu ya. Nah kalau sekarang usahanya apa Mas? Atau kerjaannya apa sih gitu? Oh ya. Saat ini saya bertugas di PT Indonesia Ferry Property atau disingkat namanya IFPRO. IFPRO, oke. Nah, IFPRO ini merupakan perusahaan joint venture antara dua perusahaan holding yaitu PT PP Persero dan PT ASDP. Di mana di situ sahamnya 51% adalah ASDP dan 49% adalah PT PP. Nah, IFPRO ini didirikan untuk mengembangkan kawasan-kawasan di tanah milik ASDP, di mana ASDP ini core bisnisnya adalah transportasi air, transportasi laut dan danau, di mana ASDP itu memiliki plot-plot tanah strategis di sekitar pelabuhan seperti itu. Tepi pantai gitu ya? Tepi pantai. Kemudian PP dengan ekspertisnya sebagai properti developer dan juga kontraktor. Dari situ PP dan ASDP ini berkolaborasi menciptakan IFPRO dan menciptakan produk-produk properti di pinggir pantai. Gitu. Jadi afiliasi gitu ya Mas? Di sisi PP ini afiliasi karena less than 50%. Kalau di sisinya ASDP dia anak usaha. Oh, anak usaha. Mungkin ada yang belum tahu ASDP itu apa? ASDP angkutan sungai, danau, pelabuhan, ferry gitu ya. Jadi memang lebih spesifik untuk yang di tepi pantai atau yang di pokoknya seperti itu areanya. Nah IFPRO, IFPRO ini apa yang sudah dihasilkan, apa yang sudah dibuat ini, IFPRO dari sejak tahun berapa ya Mas? 2017. Oh 2017, sebenarnya belum lama ya? Belum lama. Berarti baru sekitar 6 tahun, 7 tahun ya? Belum lama. Tapi kayaknya udah banyak ya yang dibuat atau yang dihasilkan karyanya. Lumayan. Contohnya apa Mas? Mungkin juga nanti kita bisa sambil lihat juga kali ya di ini kita di layar kita nanti ini ya. Contohnya apa sih yang mungkin fenomenal gitu? Oh, fenomenal. Hotel Merworah di Labuan Bajo itu ada. Hotel itu kan baru itu ya, belum lama ya. Belum lama ya. Kemudian boleh diceritakan. Yang pertama itu, yang kedua adalah Sosoro Mall di Merak. Di Merak. Yang Banten ketiga ya. adalah Anjungan Agung di Terminal Eksekutif Bakauheni. Bakauheni Lampung. Ya, Meruro ya, kita satu-satu dulu. Meruro. Merworah. Kok jadi kayak Meruro tuh jadi kayak Aceh ya berarti ya. Merorah. Nah, ada videonya nggak sih? Kita liatin dulu ya. Kita lihat dulu kayak apa sih?
Iya, itu sedikit profilnya untuk Meruorah. Nah, Meruorah, saya tadi salah ngomong Meruroh kayak Aceh. Meurorah, itu apa sih Mau? Meru tuh puncak. Oh, bahasa sana. Itu adalah apa brand line yang digunakan operator kami, high-end bintang 5 itu depannya Meru gitu juga ada. Oke. Meru Saka, Meru apa itu Oke. ada dari operator kami. Nah, Orah itu adalah nama legenda Komodo di Labuan Bajo, jadi Meru Orah. Jadi tetap apa istilahnya ya, tetap mengangkat budaya lokalnya ya. Jadi walaupun dengan hotel bintang 5 ini ya Mas ya? Bintang 5. Bintang 5 yang modern, yang kualitas internasional tapi tetap dengan memperhatikan budaya lokal. Jadi cakep banget tadi di dalamnya ininya. Iya. Terus waktu bikin ada kendalanya nggak? Atau apa hambatannya atau segampang gitu? Sebelum kendala mungkin saya ceritakan beberapa highlightnya dari hotel tersebut. Boleh, oke. Jadi hotel tersebut memiliki ballroom terbesar di Labuan Bajo, sehingga jika ada event-event besar atau event internasional di Labuan Bajo, maka hotel kita most likely menjadi the main destination untuk event tersebut. Yap. Bagi teman-teman yang belum pernah ke Meruorah, saya sarankan coba ke sana, karena di sana itu begitu datang kita masuk ke lobbynya itu kita disuguhi pemandangan yang mencengangkan. Gitu. Saya udah ke sana sih. Iya, itu bisa kita bilang itu $1 million view. Jadi di depan kita langsung laut dan lobbynya terbuka besar begitu ya. Dan di depan laut itu banyak pinisi yang parkir di sana. Gitu, karena mereka emang menjadi habitat pinisi terbesar di Labuan Bajo di Indonesia. Bahkan, dan itu parkirnya di depan hotel kita. Ya, dermaga ininya ya. Karena memang depan hotel kita tuh ada pulau-pulau kecil yang menghalangi gelombang sehingga bisa untuk parkir airnya gitu ya, lebih tenang di situ. Lebih tenang di situ. Gitu. Oke. Kemudian kita bicara tadi apa? Kendala-kendala. Kendalanya mungkin. Kan udah bagus banget tapi nggak rasanya kan juga pastilah ada ya kendalanya atau hambatannya atau tantangannya deh. Tantangannya pas bikin itu di situ gitu. Hotel besar, bagus dengan lokasi yang tantangannya karena lokasi Labuan Bajo ini kan sebenarnya belum lama juga diangkat. Iya, betul. Itu. Jadi kenapa nih pertama pemilihannya kenapa? Dan apa tantangannya gitu? Oh iya, kenapa kita bikin hotel di situ? Karena kita align dengan program pemerintah yang ingin menjadikan Komodo sebagai Pulau Labuan Bajo dan kawasan Komodo menjadi kawasan wisata super prioritas. Super prioritas. Super prioritas. Sehingga nanti pemerintah pun juga akan mensupport kita dengan program-program kampanye pariwisata dan tadi juga terbukti KTT ASEAN diajarkan di sana gitu ya. Di sana. Salah satu cara itu kan untuk mengangkat juga kan. Infrastrukturnya juga diperbaikin sudah. Jalan gitu ya. diperbagus ya. Bandara jadi bagus gitu ya. Moda-moda transportasi, fasilitas lebih bagus juga gitu ya. Kalau kendala-kendala tentunya tadi sudah Ibu sebutkan benar, emang di waktu konstruksi itu masih cenderung tergolongnya remote area. Sehingga tantangan terbesar adalah mobilisasi logistik. Ya karena masih remote tadi dan mungkin waktu itu kan belum infrastrukturnya juga belum begitu bagus ya. Terus? Dari bahan-bahan pokok sendiri, bahan-bahan material inti kita sebutnya, di sana belum ada ready mix sehingga kita harus membuat mix sendiri di sana dan memastikan mutunya harus sesuai. Terus waktu tunggu karena logistiknya tadi jauh dari Jawa dan Sulawesi mostly, sehingga perencanaan logistiknya harus matang. Sehingga CRD itu construction required date, dibutuhkan kapan, itu ditarik mundur sehingga ini dibelinya harus kapan, dikirimnya harus kapan, dan itu juga margin of error-nya harusnya sedikit. Betul. Supaya tidak ada waktu idle dan menimbulkan delay di pelaksanaan proyek. Gitu ya. Efisiensi waktunya juga itu masalahnya. Iya. Kemudian itu tantangan waktu konstruksi, tantangan waktu operasinya ya ada lagi gitu. Karena material dan alat-alat yang kita gunakan adalah alat-alat yang modern, state of the art. Tentunya technical support-nya itu juga
tantangan sendiri karena biasanya dari Pulau Jawa gitu. Oke, iya. Lift gitu ya. Terdekat itu dari Pulau Jawa ya? Untuk yang high tech iya biasanya gitu ya, kayak lift, terus peralatan-peralatan dapur, lain-lainnya, HVAC. Jika ada troubleshooting, nah itu kita upayakan untuk yang levelnya low sampai middle kita tangani sendiri, tapi kalau udah untuk level yang agak sulit itu harus koordinasi dengan Jakarta. Itu kita minimalisir supaya tidak ada waktu tunggu peralatan itu supaya bisa difungsikan. Dengan modal laut ya berarti ya? Tergantung kalau teknisi pesawat. Oke. Kalau untuk material inti dulu pengirimannya itu lewat laut, tapi laut kan lama tentunya bisa itu yang harus diperhitungkan gitu ya. banget itu kan. Terus termasuk juga, kendala juga itu. Kendala, terus saat operasi juga manpower di mana Labuan Bajo adalah pulau kecil yang ekonominya masih tumbuh, sehingga industri pariwisatanya pun juga belum sematang di Bali gitu. Sehingga itu juga sebuah tantangan bagi kita untuk turut mengembangkan SDM lokal dari Labuan Bajo untuk lebih capable dalam industri pariwisata. Oke, untuk SDM-nya banyak dari ngambil bawa dari Jawa atau dari lokalnya lebih banyak persentasenya atau gimana? Kalau secara jumlah sekarang sudah lebih banyak yang lokal. Kalau kalau sekarang. Nah, kalau awal dulu waktu tenaga. Awal ya dulu mix banyakan yang dari Jawa atau pulau-pulau lain gitu ya. Yang pulau-pulau yang lebih advance di sektor pariwisatanya. Kalau sekarang sudah lebih banyak yang lokal. Karena saya waktu ke sana itu juga ke Labuan Bajo mungkin karena sudah jadi destinasi wisata internasional, jadinya tenaganya atau SDM-nya hotel, bahkan yang kecil-kecil jadi kayak ya bukan hotel ya, mungkin hotel bintang itu sudah bagus banget bahasa Inggrisnya. Dia lebih bagus bahasa Inggrisnya daripada bahasa Indonesianya kadang. Wow, keren. Iya, karena mereka lebih banyak tamunya itu dari luar kan, karena Labuan Bajo sekarang udah terkenal banget gitu. Oh, ada PowerPoint-nya juga nih kaitannya mengenai Meurorah tadi. Bisa kita lihat nggak ya atau ini foto-foto ya? Ya sedikit data aja. Sedikit data aja ya. Ini Meurorah. Meurorahnya itu yang panjang itu. Itu apa tuh di atasnya tuh? Itu memang hanya desain itu saja ya, itu mahkota ada? Kita sebutnya ya. Oh, mahkota. Ada sunroofnya di situ. Itu di atas paling atas ada restoran dan meeting room di sana. Itu sunroofnya kelihatan matahari di situ gitu. Itu kita lihat dia langsung di waterfront ya, langsung di. Iya, itu kan bagus banget ya pemandangannya. Nah, itu nanti di air depannya itu kita rencana akan bangun marina yacht di situ. Parkir marina yang kelas luxury untuk 120 unit itu di future development kita yang sekarang sedang proses review. Ini juga di sebelahnya hotel ini ada kawasan shopping arcade. Oh iya, itu ada perbelanjaan juga ya. Starbucks pertama di Labuan Bajo, KFC pertama Labuan Bajo. Juga sudah banyak ya, sampai bawakan apoteknya juga udah ada ya. Ini bisa kita bilang the best commercial site di Labuan Bajo yang paling bagus ya. Karena view-nya juga bagus dengan banyak kapal-kapal, bahkan ada kapal pinisi juga di situ. Oke, nah ini Meurorah ya kan di Labuan Bajo, Indonesia Timur ya kan. Sekarang yang agak ke barat-barat aja deh, gitu ada nggak? Nah ini di Merak ini apa ya. Ini adalah mall kita yang di Terminal Eksekutif Merak. Merak, Banten kan? Nggak mungkin ada Merak yang lain ya. Jadi ini Banten. Mall. Sosoro ini apa ini? Sosoro itu namanya. Sosoro. Ada singkatan atau? Yang jelas tidak terafiliasi dengan merek minuman tertentu. Ups. Kalau minuman tertentu ada kelebihan tuh hurufnya satu ya. Tapi kita nggak ini. Tapi apa nih? Sosoro itu adalah. Adakah arti? Ada. Itu nama rumah adat lokal di daerah Merak. Namanya Sosoro. Saya suka itu mengangkat budaya lokal lagi. Tapi kita baru dengar nih Sosoro ya. Jadi Sosoro. Rumah adat lokal Merak. Sosoro namanya. Ada di ini kan nggak di bangunan, di mallnya ini ada di apa istilahnya untuk mengingatkan kita, merepresentasikan, mengingat kita ini adalah ini kayaknya mirip Sosoro nih gitu. Ada nggak? Enggak di sini nggak ada. Hanya namanya aja ya. Kalau yang di Anjungan Agung di dekat situ ada. Anjungan Agung ada lagi itu nih. Itu di Bakauheni, di seberangnya nanti setelah ini. Oh nanti dong satu ya kan. Nah, tapi semua pasti di pinggir pantai ya. Ini ini dalamnya hotelnya. Jadi ada hotel, ada mall. Nah Sosoro ini arsitekturnya kalau bisa back sedikit tadi bentuknya seperti kapal. Oh back sedikit mas. Itu kan seperti kapal bentuknya itu. Karena apa?
Karena ini Memang kan mau mencirikan. di terminal eksekutif. Jadi kepingin biar Terminal kelihatan ferry. kayak kapal juga nih di terminal Iya. pelabuhan gitu ya. Terminal Kapal. terminal Merak itu dan Bakauheni itu adalah terminal ferry tersibuk di dunia. Iya, di dunia. Sebentar, di dunia. Di dunia. Oke. Jadi terminal ferry-nya nggak cuma ini aja, ada terminal yang reguler. Ya reguler ya. Yang ini kalau eksekutif. pulang ke Sumatera itu pernah gitu kemarin terakhir ada yang eksekutif. Yang ini Ada eksekutif. ini yang eksekutif. Oke. Eksekutif sini. Gitu. Nanti kapalnya parkir depan mallnya itu persis gitu. Oh gitu. Dan ada garbaratanya nanti dari mall langsung ke kapal. Oke. Kalau Jadi orang dari mall bisa langsung ke kapal. Gitu. Oke. Dari mall bisa langsung ke kapal. Nah ini Oke, di lantai 3-nya, Aha. ini juga ada hotelnya. Berapa lantai tadi? Totalnya 4 lantai, tapi penyebutannya kan G123. Jadi kita nyebutnya lantai 3, ini lantai paling 3. atasnya. Oke, Ini adalah ada hotelnya. Hotelnya. Hotel bintang 3. Bintang 3. Hotel juga. Dengan berapa kamar? Saat ini 27, tapi tahun ini akan ditambah lagi kira-kira 10 kamar lagi. Oke. Ada ininya nggak spesialnya apa tadi? Oh kalau ini tadi Meruora ya. Oh, yang tadi view-nya Sosoro. dong, Oh view-nya. view-nya. View-nya tadi ya. Kayak selalu unik. kalau di pinggir pantai, pinggir Itu. laut itu tuh pasti kayaknya asik banget ya pemandangannya View-nya itu unik ya. ya. Itu nggak ada tempat lain yang view-nya seperti itu kan, depan ferry langsung gitu ya. Bisa langsung masuk ke ferry-nya juga kalau kita nginep di situ ya. Bisa. Oke. Ini sudah bisa dipesan lewat tiket.com dan Traveloka hotel di situ. Oke. Nah, ini tadi seberangnya. Nah, ini tadi kan Anjungan Agung. di Jawanya. Kalau nyebrang pasti harus Sumateranya. mampir dulu dong kan di Iya. Bakauheni ya. Ini nih. Ya. Oke, Anjungan Agung. Mall Bakauheni. Jadi ini mall apa hotel apa dua-duanya kayak tadi? Ini sementara masih mall dulu, tapi Oke. direncana di masa depan sudah ada udah ada plotnya untuk hotel di lantai 3-nya juga gitu. Oh, di lantainya 3. Dia berapa lantai? 4 juga. Sama, Sama, G123 Oke. 4 lantai. Nah, Tapi belum ada saat ini hotelnya, Belum hanya ininya ya, mall aja. dan bagi teman-teman alumni atau adik-adik yang mungkin ingin berinvestasi untuk berkolaborasi, bisa saja co-invest bareng kita di sini di hotelnya gitu. Oke, itu bisa dikasih ini kan ya, namanya sesama alumni. Jadi mungkin koneksi-koneksi yang tentu saja, bisa lah ya tuh, bisa bisa. dimanfaatin loh guys ya, bisa nih. Jadi terutama nilai lebih untuk alumni Teknik Sipil Universitas Diponegoro Iya, ya kan. Jadi bisa nanti menghubungi lah ya, nanti komen kalau mau tanya-tanya komen aja di bawah ya, komen aja di bawah nanti. Oke, baik. Ada lagi yang mau ditampilkan kah? Oke, jadi tadi kita udah 3 nih ya, itu tapi udah gede-gede semua. Kalau yang belum ditampilkan di sini apa Mas? Ada nggak yang? Ada, jadi akan ada next development di Labuan Bajo. Sekarang ini kan sudah ada hotel bintang 5 dan commercial area. Nanti ke depannya akan ada hotel bintang 4 di kawasan yang sama dengan jumlah kamar yang lebih banyak yaitu 160. Oh, tadi 145, 145 160 yang sekarang. 160 bintang 4. Terus kemudian ada beach club juga di situ. Beach Club. Beach oke. Club. Kemudian tadi saya sudah sebutkan Marina Yacht di situ. Marina ya. Oh, nanti di situ ya posisinya. 120 kapal kapasitasnya. Kemudian juga nanti di situ akan juga ada Marina Village, itu eksklusif. Marina Village apakah seperti kayak nanti dikirain perkampungan nelayan lagi nanti Bentuknya unik, jadi seperti rumah daerah di NTB, namanya di daerah rumah daerah Wairebo. Wairebo. Oh, Wairebo. Oh, kayak Wairebo-nya di sana kan? Iya. Di Labuan Bajo. Oh, Wairebo-nya itu. Cottage-nya bentuknya seperti itu. Oke, indah banget loh itu. Oh iya. Tapi terpencil ya Wairebo. Jadi mau diinikan seperti Wairebo gimana Iya. gitunya? Nanti di dermaganya nanti akan ada beberapa cottage yang bentuknya seperti rumah adat Wairebo itu nanti akan kita fungsikan sebagai cottage dan resto dan lounge gitu. Oke, wah ini memang masih banyak lagi nih masih banyak lagi yang kayaknya nggak cukup nih kayaknya setengah jam kita ngobrol ya. Mungkin lain kali ya nanti kita ada lagi sesi lain yang kita bisa ngobrol lebih dalam lagi karena nih kayaknya proyek-proyeknya apalagi alumni Teknik Sipil Universitas Diponegoro dong, kita harus manfaatkan nih ilmu dan pengetahuannya nih ya lebih dalam lagi nih soal beliaunya sendiri. Nah, karena ini kita kan acara IKTeksi nih, IKTeksite ya. Ada nggak mungkin sebagai penutup deh, mungkin dari Mas sedikit aja. Dari Mas
gimana kepada alumni-alumni, mungkin junior-junior kita yang masih baru lulus atau baru akan memulai usaha gitu kan, atau mungkin yang sudah usaha tapi masih awal-awal. Nah ada masukan nggak gimana sih caranya bisa memulai usaha itu yang atau berjuangnya tuh mesti gimana? Gimana masukannya aja deh gitu, gimana? Iya. Bisa dilihat sambil ngelihat mungkin? Oh iya, atau sana ya. Oke. Network kita sangat penting, jadi apalagi di dunia bisnis, jika ada potensi-potensi kolaborasi yang bisa kita adakan itu akan sangat bagus gitu dengan kekuatan kita sebagai alumni teknik sipil, bisa berkolaborasi menciptakan sebuah karya bersama yang bisa memberikan masing-masing nilai tambah kepada masing-masing pihak gitu ya. Jadi semoga silaturahmi akan semakin baik terjalinnya dan sipil semakin jaya. Jaya sipil, oke siap, oke guys, oke. Gak terasa ya, udah selama ini kayaknya ngobrolnya masih belum puas, tapi kita terpaksa harus akhiri. Ya mungkin nanti di session-session lainnya akan ada lagi episode khususnya. Oke, jangan lupa komen, tapi no sara-sara ya, atau mau tanya komen yang sangat membangun. Ya baik untuk IKA Techsite ataupun untuk IPRO-nya sendiri juga. Like and subscribe, oke? Sampai ketemu lagi di episode yang lainnya. IKA Techsite, inspiring new insight. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak.